Oke, masih selamat pagi. Emang belum dimulai sih. Oke lah, kita mulai ya. Selamat pagi, selamat datang buat yang baru datang. Pre-kelas kali ini temanya kita akan bahas struktur internal. Jadi buat yang udah pernah ikut workshop SMC Vibo Cuan, mungkin pengen ngulang. Jadi ceritanya kami akan mengadakan workshop SMC dan Vibo Cuan di bulan April nanti ya. Insya Allah di bulan April tanggal 22, 23, 24, dan 26 gitu. Kurang lebih ini materinya. Dan buat yang jadi nasabah, udah jadi nasabah, itu akan dapat special price. Special price. Link pendaftarannya ada di https titik dua double slash cuancommunity.com atau langsung akses cuancommunity.com. Di sini cuancommunity.com, lalu klik yang paling atas workshop SMC dan Vibo Cuan. Kemudian tombol daftarnya ada di bawah. Nah, yuk daftar. Ini tinggal diklik aja. Gitu ya. Oke, lanjut. Nanti workshopnya itu rencananya 3 hari online dan 1 hari offline. 3 hari online itu tanggal 22 dan 23 April. Rencananya akan bahas SMC. Dan tanggal 24 Aprilnya itu akan bahas Vibo Cuan. Kalau misal eh, nggak nggak keburu selesai, nanti akan diteruskan di tanggal 26-nya. Mudah-mudahan selesai. Kita langsung mulai aja materinya. Gambar keramat. Kita mulai dengan gambar keramat. Screen saya aman ya? Kelihatan kan ya? Oke, lanjut. Jadi harusnya udah pada tahu ya candle. Candlestick di dalam satu candlestick itu ada dua komponen penting yaitu shadow dan real body. Shadownya ada dua, upper shadow dan lower shadow. Sedangkan real bodinya itu yang kelihatan gendut dan biasanya berwarna putih atau hitam. Putih untuk candle bull dan hitam untuk candle bearish biasanya gitu. Atau warna komplementernya biasanya kalau candle bull itu hijau, biru. Nah, kalau candle bearish selain hitam itu eh, merah biasanya. Dan di satu candle itu ada informasi open, close, high, dan low. Kalau candle bull open di bawah, close di atas, high di ujung shadow atas, dan low di ujung shadow bawah. High dan low di candle bearish posisinya sama, high di ujung candle atas dan low di ujung candle bawah. Kemudian harga open itu kalau candle bearish berarti di atas. Namanya candle bearish. Candle bearish berarti close-nya di bawah harga open. Itu ya. Nah, yang perlu kita tahu untuk bisa mapping internal struktur itu kita harus tahu yang namanya pullback. Jadi pullback itu misal nih harga naik ya, harga naik uptrend. Jadi pullback itu ketika ini asumsikan aja ini candle ya, higher low gitu ya. Sunya naik. Jadi kalau kita sebentar annotate saya belum muncul. Ini dia. Jadi kalau kita gambar merah, ini kan ke sini ya. Terus pullback itu dia arah harga yang berlawanan dengan si eh, trennya. Jadi kalau misalnya ini uptrend ya pullback itu yang turun, kemudian dilanjutkan ada harga yang break high. Jadi selama belum ada harga yang break high itu pullbacknya belum kebentuk karena kan masih lanjut turun tuh. Di di tren harga yang turun juga sebaliknya. Jadi ini harga turun,
pullback itu ketika harganya naik. Harga naik kemudian harus dilanjutkan dengan harga breakdown low yang kebentuk sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, ada harga turun ya, ini kan market sekarang lagi downtrend. Nah gini nih, zigzagnya lower high lower low, eh, secara definitif ini bearish lah. Eh, Anggaplah ini di downtrend. Kemudian ini ada harga naik nih. Selama harga naiknya itu nggak sampai pullback terakhir, jadi ini pullbacknya. Ini pullbacknya nih. Yang di atas ini apa? Lower high-nya itu adalah pullbacknya. Selama harga ini nggak ambil pullback terakhirnya, ini maka harga akan terus bikin low baru, gitu. Nah, misal gini nih. Terus ada harga, nah kayak gini. Selama nggak ambil pullback terakhirnya di sini, maka harga akan bikin low baru. Gitu terus. Kecuali dia naik ambil pullbacknya. Nah, kalau sudah naik ambil pullback terakhir, pullback terakhir juga nantinya di struktur eksternalnya itu disebut inducementnya. Nah, kalau struktur internalnya kita bisa anggap aja ini COC, change of character. Jadi ketika ketika lower high terakhirnya itu di breakout, maka internal strukturnya ini nggak downtrend lagi dan berpeluang dia untuk eh, naik lebih tinggi. Di konsep eksternal strukturnya ini ini jadi retracement dan retracement berpeluang naiknya lebih tinggi. Gitu. Mudeng ya. Ntar praktek di chartnya. Kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di kolom komen. Hmm, 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 hmm. Nah, gini kan, dia naik, terus turun. Selama naiknya lagi itu nggak nembus high terakhir, berarti pullbacknya tuh belum belum kebentuk. Jadi naiknya itu harus nembus high yang kebentuk sebelumnya. Itu baru pullbacknya kebentuk. Pullback ini jadi satu acuan si struktur internalnya itu masih masih apa ya bahasanya ya, ada perubahan atau enggak gitu loh. Kalau ternyata dia turun terus naik lagi, ini kan pullback terakhirnya ya, terus turun. Nah, kalau udah nembus ke bawah pullback terakhirnya berarti kan ada perubahan struktur di internalnya, ada cok gitu. Ini kita ngomongin internal ya. Hmm. Begitu juga kalau misalnya downtrend, harga turun, naik, ini apa namanya? Jadi pullback itu kalau harganya turun ke bawah low, eh, low yang udah kebentuk. Nah, pullback ini kalau di struktur, misalnya kita gambarnya udah komplit ada struktur eksternalnya, namanya minor high. Ada minor high, ada eh, minor high, minor low, kemudian yang eksternal. Nah, kemudian ketika harganya naik, tapi dia nggak nembus pullback terakhirnya, meskipun naiknya kayak gini ya, terus ada zigzag kayak gini, tapi nggak nembus pullback terakhirnya nih. Berarti itu struktur internalnya masih turun nih. Apalagi bukan apalagi, tapi eh, harga masih berpeluang untuk bikin low baru, kecuali dia naik ke atas pullback terakhirnya, gitu. Um, clear my clear all drawings, gitu ya. Terus satu hal lagi yang perlu diketahui, bukan diketahui sih, tapi dihafalin juga. Itu adalah inside bar dan outside bar. Inside bar yang perlu dicatat adalah inside bar nggak menghasilkan pullback. Jadi kalau misalnya ketemu harga turun, lah miring.
Kok miring sih mataku ya. Harga turun, terus ini ya. Terus ini ada inside bar nih. Nah, kayak gini misalnya. Ini nggak menghasilkan pullback meskipun candle yang di dalam inside bar ini adalah candle bullish. Jadi misalnya ini candle bearish, candle bearish, candle bearish, terus yang ada di dalam candle bearish terakhir itu, misal candle bullish ya. Warnanya tak ganti biru. Misal kayak gini. Ini nggak jadi pullback. Maksudnya bukan bukan eh, nggak 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 menghasilkan pullback. Jadi meskipun harga setelah setelah ini lanjut turun kayak gini ya. Nah, ini strukturnya itu bukan kayak bukan bukan gini. Enggak, tapi cuman dari atas langsung ke bawah. Karena inside bar nggak menghasilkan pullback. Nah, yang bisa menghasilkan pullback itu outside bar. Hmm. Outside bar itu bisa menghasilkan pullback tergantung posisinya. Tergantung posisinya. Misal ini ya. Sik, bentar. Misal misal outside barnya itu agak bindeng. Misal outside barnya itu dia berada eh, di bukan di sih, tapi setelah ada inside bar. Ini ya, yang nah, outside barnya itu yang ini. Ini kan outside bar nih. Nah, tapi karena dia itu diawali oleh si inside bar, ini kan inside bar, inside bar, inside bar, baru outside bar. Outside barnya eh, dia bikin outside bar dengan candle yang masih inside bar. Jadi kalau inside bar itu candlenya bisa digabung. Jadi ini dianggap satu candle yang inside bar. Nah, kalau ada outside bar itu berartiin arah datangnya harga dan keluarnya harga kemana. Jadi kalau misalnya ini dari bawah ke atas, terus ada outside apa? Dari bawah ke atas, ini inside bar, inside bar, inside bar, lanjut outside bar, itu dia naik. Terus kalau yang menghasilkan pullback itu yang kayak gini. Ini inside bar, inside bar, inside bar, terus ada outside bar. Nah, jadi naik, turun, terus setelah itu kan harga keluarnya ke atas lagi ya, bukan ke bawah. Kalau keluarnya ke bawah ya jadinya dia outside barnya jadi yang pucuk atas gitu. Ini kalau keluar kalau harga setelah di sini nih, setelah di sini dia lanjut ke bawah berarti strukturnya dia gini. Tapi karena harga itu keluarnya ke atas, nah jadi naik, turun, naik lagi. Ini jadi pullback jadinya. Nah ini nih yang maksud saya. Kalau harga keluarnya setelah itu ke bawah, jadi outside barnya ini jadi high-nya strukturnya. Jadi high-nya terus strukturnya baru turun gitu. Ini ini outside bar. Setelah outside bar dia ada inside bar terus higher higher loh. Jadi naik terus akan outside bar nih. Turun inside bar terus higher higher low keluarnya ke atas berarti ya baru naik. Ini apa? Jadi pullback outside barnya terus naik. Terus ini di pucuk outside barnya. Outside bar di pucuk berarti dia jadi high gitu. Nah, ini perlu ketelitian ya. Perlu ketelitian sih. Jadi kalau misalnya kita mau praktek, nah coba saham apa ya? BRI ya. Wah, ini udah ada mappingnya. Tak hapus semua masa. Yus lah.
Remove 18 drawings. Oke. Nah, kita kalau misalnya gambar struktur internalnya, anggap aja dari sinilah, dari pucuk ini ya. Dari pucuk inilah ya. Ini dari atas, lower high lower low, lower high lower low, admit all. Higher higher low, terus outside bar, lower high lower low, lower high lower low, lower high lower low, ini outside bar lagi, higher higher low, lower high lower low. Nah, jadi dari atas ini, mana nih? Ini kan, ini lower low ya. Terus kan ada higher low. Setelah itu dia naik. Terus ini outside bar berarti dia turun. Nah, terus ada higher low berarti dia naik. Nah, ini kan ada zigzag nih, turun, naik, terus turun lagi. Nah, kalau salah satu fungsinya kita mapping struktur ini, kita jadi nggak kejebak sama eh, apa zigzag-zigzag yang kayak gini nih. Sebentar. Oh, nggak ditembus ya. Oh, kita jadi nggak kejebak zigzag-zigzag yang kayak gini. Karena ini zigzagnya nggak lebih tinggi dari eh, low ini ya. Low berapa tuh? 5075. Low, sorry. High. High 5075. Jadi, strukturnya itu struktur internalnya nggak perlu kayak gini. Terus, terus baru turun itu nggak perlu. Struktur, struktur internalnya itu cukup dari sini, langsung turun ke sini, baru ini ada pullback lagi. Pullback, terus ini outside bar, ya outside bar ya. Outside bar terus keluarnya ke bawah. Nah, gini. Nah, kayak gitu terus. Ini inside bar, lower high, lower low, outside bar, higher higher low. Nah, berarti gini. Begini, lanjut ini inside bar. Nah, pullbacknya berarti sampai sini. Terus ini sidebar, lower high, lower low. Ini outside bar kan? Iya. Terus lower high, lower low. Eh, salah saya. Salah. Nah, ini harusnya. Terus turun. Admit all. Terus ini naik. Nah, ini nih. Ini kan ada zigzag. Turun, naik, turun. Naiknya kan nggak nembus high yang ini ya. Nggak nembus apa? Belum jadi pullback karena belum ada harga yang turun. Pullback terakhirnya masih di sini. Ya kan? Jadi karena dia nggak naik ke atas berapa tuh 4250, maka strukturnya nggak perlu naik, turun, naik terus turun, tapi langsung turun aja. Jadi kita bisa meminimalisir sideways tuh. Terus ini naik, nah ini naiknya ngambil pullback terakhir, tuh ya, ngambil pullback terakhir, berarti ada inducement, dan kalau di struktur eksternalnya berarti low valid udah kebentuk. Dan ini ketika low valid kebentuk, turun breakdown low validnya, berarti itu ada BOS. Break structure itu di struktur apa eksternal itu.
Nah, struktur internalnya kalau kita gambarin lagi ya ini lanjut bawah. Bawah itu ke bawah itu anu eksternalnya kan. Ah, ini terus turun, terus dia naik. Ah, naik baru turun. Nah, gambarnya simple tapi mesti eh, mappingnya sederhana tapi harus teliti. Kalau kita udah bisa mapping kayak gini ya, mapping struktur struktur internal, itu eh, urut-urutan terbentuknya nanti akan ketemu struktur eksternalnya. Kalau udah ketemu struktur eksternalnya, nanti eh, akan bisa nyari area-area eh, diskon premiumnya, area premium diskonnya. Kalau udah kita cari area-area POI-nya. Nah, itu dijelasin lengkap sih di workshop gitu. Terus sama apa lagi nih? Bank Mandiri. Oh, remove 17. Ini ya, misal kita mau gambar struktur internalnya. Struktur internalnya berarti kan dari puncak sini, ini turun, naik, inside bar berarti nggak ada pullback ya. Ini lower high lower low, lower high lower low, terus higher high, higher low, outside bar, terus lower high lower low. Berarti outside barnya jadi pucuk. Nah, terus gini. Nah, ini naik ambil pullback terakhirnya dia. Biar kelihatan di sini aja. Ini tapi inside bar. Inside bar terus inside bar ini higher higher low berarti dia ke sini. Sini terus ini masih higher higher low berarti ke sini. Nah, naik ambil pullback terakhir berarti di struktur internalnya itu ada cok sejak di sini sih. Mulai dari sini ya dia ambil pullback terakhir. Begitu ambil pullback terakhir berarti ada kemungkinan ada peluang dia naik lebih tinggi. Nah, ini naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi setelah itu dia turun. Turun ke sini. Turun ke sini. Nah, ini begitu dia turun breakdown apa ini namanya? Low sebelumnya ini jadi low valid dia. Breakdown low valid dia jadi bos. Bos berarti high-nya ini high valid. Kemudian berarti strukturnya udah downtrend. Nah, ini struktur internal yang nantinya juga bisa di apa perlakukan sebagai struktur eksternal. Tapi eh, saya mau jelasin urut-urutannya dulu ya. Mapping si internalnya dulu. Ini naik, terus ini turun, ini naik, lower low kasih, iya lower low. Terus ini turun, terus baru dia naik ke sini, baru turun, kayak gitu terus. Lower high lower low, lower high lower low, inside bar, higher higher low, sub sub. Ah ini zigzagnya nggak nyampe atas ini nih. Berarti dari titik ini yang terakhir itu langsung turun dia ke bawah.
Dia langsung turun ke bawah. Nah, ke sini nih. Terus ini ke sini. Ini juga nggak nembus waktu naik ya. Berarti setelah titik high terakhir ini, lower high terakhir, dia langsung turun ke sini. Baru ke sini, baru dia ke sini. Terus baru dia ke sini. Nah, terus baru dia ke sana. Ini ya. Jadi kalau pullback terakhirnya kan di sini nih yang naik ya. Ini kan naik udah higher low. Kan naik nih. Pullback terakhirnya kan di sini. Selama misalnya kemarin-kemarin itu turunnya nggak ke bawah 5750 ya ini masih akan bisa naik si Bank Mandirinya. Tapi karena turunnya ke bawah 5 berapa? 5 lupa. 5750 jadi balik downtrend lagi dia. Sampai sini. Benar ya, ini sidebar nggak bikin pullback. Terus ke sana dan nah zigzagnya kayak gitu. Mapping strukturnya kayak gini nih. Internal ya. Urut-urutannya cari apa namanya? Ya, cari pullbacknya. Kemudian setelah ketemu pullbacknya, ya udah tinggal lanjutin di gambar. Turun, naik. Nah, ini pullbacknya, terus turun, naik. Selama pullbacknya nggak ketembus, maka strukturnya akan terus eh, jalan, nggak ada perubahan. Ini yang lagi uptrend apa ya? Ini hmm, segini deh, tak gedein aja kenalnya. Nah, gimana? Ada pertanyaan nggak? Atau bingung? Ini agak bindeng ya. Ah, masih bingung. Oke, oke. Sorry, sorry. Agak agak gelambiar ini. Apa? Agak flu. Bentar, tak admit. Eh, thank you. Eh, wah salah. Bukan yang ini nih. Apakah sama dengan garis tren? Jawabannya beda. Kalau kalau garis tren atau eh kalau garis tren atau trendline itu apa namanya? Kan gini nih, kalau garis tren. Nah, ini fungsinya kita bisa mapping struktur itu
kita bisa lebih gampang memasang garis trennya. Jadi kita nggak ngawur nih masang garis trennya misalnya gitu. Nantinya lebih enak kalau garis trennya itu dipasang di struktur eksternal. Kalau saya jelasin struktur eksternal sekarang eh, makin mabok. Misal gini nih, ini saya mau mau nandain yang internal ya. Jadi gini. Nah, kita hubungkan aja garis apa antara pucuk-pucuk struktur internalnya. Kalau misalnya mau gambar garis tren, fungsinya eh, fungsinya fungsinya mapping struktur internal ini ya salah satunya biar eh, gampang bikin garis tren. Misal kayak gini nih, kayak gini mau gambar garis tren kayak gini, bisa nggak? Ya bisa-bisa aja. Tapi di dalam sini kan sebenarnya ada struktur internalnya. Struktur internalnya itu ini naik, terus ini turun, terus ini outside bar ya. Nah, berarti bikin pullback. Terus dia turun lagi, terus naik lagi, terus dia turun lagi, gitu. Nah, garis trennya kita hubungin aja dari titik ke titik low ke low strukturnya. Alah, ini sidebar kan? Ya, sama aja lah situ. Kita hubungkan titik low ke low strukturnya. eh Kalau elit, oh saham elit uptrend, uptrend, elit. Kalau misalnya mau digambar strukturnya juga bisa. Hmm, stick itu dari pergerakan harian. Terus tadi bedanya dengan garis tipis atas bawah dan oh itu apa namanya? Yang ini ya, sebentar. Sorry. Yang ini kan? Ini ya. Kalau ini namanya candlestick. Candlestick ini apa? Candlestick ini umumnya kalau di saham yang time frame favorit itu 1 hari. Berarti satu candle itu adalah pergerakan 1 hari. Nah, di dalam satu candlestick ini ada harga open, harga close, harga high, dan low. High ini berarti harga tertinggi yang pernah dicapai di 1 hari itu, asumsikan time frame-nya 1 hari ya. Kemudian low ini berarti harga terendah yang pernah dicapai di 1 hari itu. Dan open close ya harga pembukaan dan penutupannya gitu. Jadi yang agak gendut ini itu body candle-nya, yang garis tipis ini itu shadow namanya gitu. Itu kan ya? Atau beda? Oh, oke. Semoga menjawab. Sama-sama. Eh, kok ada garis ya? Gimana? Ada yang ditanyain lagi? Kalau misalnya bingung, nggak apa-apa. Maksudnya bukan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi emang ini perlu latihan, terus perlu ketelitian pas latihannya. Kalau misalnya ini mau digambar strukturnya si elit ya.
Si elit ya strukturnya ini outside bar, inside bar, higher higher low. Apa beda struktur internal dan eksternal? Struktur internal, jadi urut-urutan terbentuknya struktur itu ya. Pertama, eh, pertama kita cari tahu pullback-nya dulu. Setelah itu, setelah cari tahu pullback, kita mapping struktur internalnya. Kemudian setelah struktur internalnya kebentuk, baru kita bisa tahu struktur eksternalnya. Nah, struktur internal dan eksternal itu eh, apa ya? Powernya kali ya. Itu lebih kuat yang struktur eksternal. Di dalam struktur eksternal itu ada struktur internal. Karena struktur eksternal itu dibentuk oleh struktur internal. Begitu. Nah, kalau misalnya kita eh, mapping struktur internal, terus struktur internalnya misalnya uptrend nih, tapi ternyata struktur eksternalnya itu masih turun, masih downtrend, masih turun lah. Otomatis uptrend di struktur internal ini besar kemungkinan cuma retracement dari downtrend yang udah kebentuk. Begitu. Eh, Sama-sama Om. Eh, Ada lagi kah? Hmm, 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 hmm. Si elit, elit. Oke, tadi ada yang nanya elit ya, tak jawab deh. Nah, karena ya benar tapi apa namanya? Karena ini karena eh, bukan karena tapi keunggulan metode ini adalah metodenya udah baku, jadi mengurangi subjektivitas. Terus kemudian kalau di ini elit nih, misal dari yang kelihatan aja ya, kita udah bisa gambarin strukturnya, internalnya. Ini turun kan. Terus ini ada higher low. Meskipun higher low-nya cuman satu tick gitu, kalau itu higher low ya menghasilkan pullback atau zigzag. Terus ini outside bar, inside bar, higher low. Nah, karena apa namanya? Outside barnya ini di ujung, jadi dia nggak menghasilkan pullback. Nah, ini langsung ke atas ini nih. Ini inside bar, terus sidebar, inside bar, higher low. Nah, emang harus teliti ya. Kadang juga ada yang miss, kadang. Terus ini higher low, outside bar. Nah, ini karena outside barnya, meskipun doji kalau outside bar ya di itu. Belum share screen. Sorry. Lupa saya. Share. Oke, udah ya, aman ya. Oke, saya ulang ya.
Jadi karena metodenya udah baku, jadi kita bisa langsung gambar. Misal di yang nongol di sini nih, yang kelihatan di chart ini aja. Dari atas ini ke bawah kurang tebel ya. Nah, terus ini ke atas ya. Di sini ada outside bar tapi outside barnya di pucuk di bawah. Jadi ya tetap tetap aja low-nya tetap di sini-sini juga. Di sini boleh, di sini boleh kan sama aja tuh. Levelnya sama. Terus dia naik ini outside bar tapi di pucuk ya. Terus lower high lower low berarti dia turun. Ini kan. Eh. Nah, terus di sini ini naik. Ini inside bar nggak sih? Ini inside bar. Ini higher higher low inside bar. Lower high lower low inside bar. Lower high lower low inside bar. Oke, sampai sini berarti. Nah, nah ini nih, asumsikan kan apa pucuk awalnya di sini ya. Apa sih pucuk awal titiknya kan di sini ya, high-nya. Misal ini tak gini deh. Nah, zigzagnya gini. Berarti ini belum ada pullback ke bentuk karena sampai sini, sampai yang udah digarisin, udah di mapping, sampai sini belum ada pullback ke bentuk karena zigzag-zigzag yang kejadian di dalam ini masih di bawah high berapa nih? 126 dan low di antara 126 dan 96. Jadi ini sideways. Nah, karena zigzag-zigzagnya ini di dalam range ini, kemudian kita langsung aja ke sebelah kanannya. Ini harga geraknya kemana habis ini? Ke atas, nembus yang pucuk ini nih, nembus nih, atau ke bawah sini, gitu ya. Ternyata dia kan nembus, nembus atas tuh. Jadi eh, strukturnya itu bisa langsung dari bawah sini nih ke atas ini, gitu guys. Apakah sudah ada uptrend yang kebentuk? Jawabnya belum. Kalau secara definitif uptrend kan ada higher high dan higher low. Kapan uptrendnya kebentuk? Nah, ini kita cari lagi dia zigzagnya seperti apa? Zigzag higher higher low-nya di mana? Gini lah. Kalau dicepetin. Ini kan dia langsung ini outside bar. Sih, sih. Bentar. Oh ya. Ini outside bar terus tembus atas. Berarti ada pullback. Sini. Terus dia ke sini. Terus dia ke sana. Itu ya. Oke siap. Monggo. Om. Terima kasih. Gitu guys. Oke udah jam 10. Info kalau misalnya ini kan apa pre-kelas ini kan dalam rangka promosi acara workshop SMC dan Vibo Cuan bulan April ya. Dan kalau daftar di hari ini itu ada tambahan diskon. Tadi kan mana nih? Nah, tadi kan special price kalau buat nasabah segini nih. Kalau harga umum segini. Jadi kalau bukan nasabah ya segini. Terus nasabah special price-nya segini. Terus plus ada tambahan diskon lagi. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyain lagi?
soal gambar strukturnya, struktur internal. Syarat jadi nasabah, syarat jadi nasabah itu langsung hubungi hubungi sebentar. Hmm, hubungi WhatsApp ini nih. Sebentar ya. Mana nih? bit.ly/. Oh, sorry. Ngapain ke situ ya? Sebentar, sebentar. Eh, nah, ini dia. Pilih, hubungi Mbak Fiona bisa. Daftar dari link ini. Hmm, Nah, daftar di link ini bisa. bit.ly/register JUCS221. Lebih enak itu hubungi Mbak Fiona, nanti akan dipandu. Gitu. Oke ya, terima kasih buat yang udah hadir. Insya Allah tanggal 15 kita ada pre-kelas lagi dengan materi yang berbeda. Dan meskipun pre-kelasnya gratis, eh itu dijamin insya Allah Bapak Ibu nggak pulang dengan tangan hampa. Terima kasih, saya Evan. Sampai jumpa lagi di tanggal 15. Dadah.